Fakta baru kasus kematian Vina, remaja berusia 16 tahun asal Cirebon yang meninggal dunia lantaran diduga dihabisi oleh sekelompok geng motor pada tahun 2016 silam, kembali menjadi sorotan publik. Ya, di tengah tertangkapnya 1 dari 3 DPO yang tengah dikejar oleh pihak polisi, secara mengejutkan pihak keluarga Vina mengungkapkan bahwa Linda, sahabat mendiang Vina yang pernah dirasuki arwah Vina, ternyata belum diperiksa sebagai saksi oleh penyidik. Selain itu, Hotman Paris yang saat ini ikut mengawal kasus kematian Vina juga mengungkapkan bahwa ia memegang bukti BAP bahwa kasus Vina bukanlah kecelakaan tunggal. Dan untuk mengetahui fakta lainnya, maka inilah 5 fakta baru kasus kematian Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Keluarga mendiang Vina dengan kuasa hukumnya secara terang-terangan mengaku merasa terdapat kejanggalan terhadap sosok Linda yang sempat dirasuki oleh arwah Vina usai 3 hari Vina meninggal dunia. Pasalnya, Linda ternyata belum diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Sebagaimana diketahui, Linda merupakan salah satu teman Vina yang memberikan petunjuk lewat dimensi lain yang menurut keluarga mendiang Vina seharusnya juga ikut diselidiki. Lantas, seperti apa pengakuan keluarga mendiang Vina terhadap sosok Linda? Dan seperti apa kecurigaan mereka terhadap Linda? Nah, ini juga yang kami juga tidak mengetahui apakah saat itu Linda diperiksa atau tidak. Kami tidak mengetahui diperiksa tidak. Nah, Linda tidak ada ya? Dari pihak keluarga juga tidak. Berarti kan selama ini Linda tidak diperiksa. Nah, ini juga masih kita tanda tanya. Sementara Linda itu adalah orang yang dirasuki, yang memberikan petunjuk. Nah, maksudnya di sini kan seharusnya kepolisian juga siapa-siapa orang yang mengenal dekat oleh almarhum dengan almarhum seharusnya diperiksa. Gitu. Kenapa saat itu tidak diperiksa? Dan sekarang kan si Linda menghilang nih. Ya kalau misalkan Linda menghilang kan berarti ada tanda tanya juga ke kita. Kenapa dia harus takut kalau memang tidak ada keterkaitan. Bisa saja sih, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kita nggak boleh memastikan bahwa dia tuh pelaku juga, nggak bisa. Tanda tanya ada, kecewa pun ada. Cuman tetap sih nggak bisa ditemuin. Kita sudah berusaha. Kuasa hukum dari Vina, ada nggak sih Kak kemungkinan seperti ini? Ya bisa saja ya, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Hanya saja kan kami karena baru memegang perkara ini gak boleh juga berasumsi terlalu jauh gitu kan. Ya namanya netizen kan intelijennya lebih baik, lebih bagus daripada intelnya polisi sebenarnya. Lebih cepat mereka cari alat bukti itu luar biasa gitu. Cuma ya kalau misalkan memang ada keterkaitan dari siapa Linda ya namanya Linda, ya kemungkinan saja bisa terjadi karena banyak faktor yang bilang Linda nikah sama Egy dan lain sebagainya, udah punya anak tinggal di ini nih, ya sah-sah aja gitu. Cuma kan kami tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh kepolisian aja gitu. Kami nggak boleh menuduh ataupun langsung mempercayai informasi dari pihak-pihak yang belum tentu kebenaran. Jadi malah nanti nggak baik gitu. Akhirnya yang di sini menghujat ini menghujat itu, jadi nggak baik. Jadi kami tetap mengikuti hasil apa yang didapat dari kepolisian. Keluarga mendiang Vina melalui kuasa hukumnya yang bernama Putri mengungkapkan bahwa terdapat saksi baru yang memberikan kesaksian namun enggan muncul ke hadapan publik. Lantas, siapakah sosok tersebut? Benarkah sosok tersebut enggan muncul lantaran mendapatkan ancaman dari salah satu pelaku kasus kematian Vina? Ada keterangan saksi yang ada beberapa yang informasi ke kami, mereka sangat mengetahui proses itu, cuma belum mau muncul gitu karena mereka takut dikarenakan si oknum pelaku ini dugaannya merupakan anak salah satu pejabat atau anak, ya itulah kita masih abu-abu lah, intinya ini masih abu-abu, masih kita tampung aja dulu lah gitu.
Kita belum bisa, Mbak, karena kami juga nggak mau salah bicara itu tadi gitu. Kalau kami mengatakan, oh iya benar ini pelakunya, nih fotonya, ternyata orangnya mengkonfirmasi dia bukan pelaku, kan kita salah, nanti kita dilaporkan. Saka Tatal, salah satu dari 8 terpidana kasus kematian Vina, belum lama ini membuat pengakuan yang mengejutkan. Saka Tatal membantah terlibat dalam tersebut usai bebas dari penjara sejak 2020 lalu setelah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Namun, pihak keluarga mendiang Vina mengaku tidak mempercayai pernyataan Saka Tatal lantaran merasa bahwa hasil BAP tidak berkata demikian. Fakta-fakta terbaru, ya kalau kita pelajarin dari BAP, kan sangat terbalik ya dengan statement dari kuasa hukum para pelaku yang menyatakan bahwa mereka itu salah tangkap dan juga bukan pelakunya gitu. Tapi di dalam fakta BAP dan ada BAP sebelum BAP dicabut dan sudah BAP dicabut itu ada semua, dan berikut juga dalam putusan itu jelas tertuang di dalam BAP bahwa mereka tuh mengakui perbuatan dan secara detail bisa menjelaskan kronologis kejadiannya dari masing-masing para pelaku gitu. Saya sih ngomong kan dari 2016 dulu saya pernah kemana-mana kok. Itu pernah ke Komnas HAM, pernah ke Komisi Yudisial, pernah ke Propam Polda Jabar, semua datanya ada. Ya kan saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkait itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Karena saya nggak ngomong fiksi, ini data yang kita punya. Apa tanggapan dari keluarga? Tanggapannya sangat lucu ya. Logikanya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu berarti, karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu, dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti, kan si Saka menyatakan bahwa dia tidak mengenal tidak mengenal para geng, tapi dari foto-foto yang kita dapatkan setelah kita sinkronkan kemungkinan besar Saka mengenal. Pengacara kondang Hotman Paris secara terang-terangan mengungkapkan bahwa ia memegang bukti hasil BAP bahwa kasus kematian Vina bukanlah kecelakaan tunggal. Dalam bukti hasil BAP yang dibacakan langsung oleh Hotman Paris tertulis bahwa Vina mengalami oleh 11 orang terduga pelaku, dan menurut hasil otopsi terdapat hal yang memperkuat dugaan tersebut. Lantas, seperti apa keyakinan Hotman Paris? Hasil temuan tim Hotman 911, almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko, almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua member Prianto, yang ketiga Eka Sandi, yang keempat Jaya alias Kliwon, yang kelima Hadi Saputra, sedangkan DPO yang juga ikut menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan.
hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman. Putra ex-Bupati Cirebon, Ramadhani Purwadi Sastra, baru-baru ini angkat bicara untuk memberikan klarifikasinya atas tudingan bahwa ia merupakan sosok yang melenyapkan Vina. Ia dengan tegas Ramadhani Purwadi Sastra membantah tudingan tersebut dan mengungkapkan alasan mengapa tudingan tersebut dialamatkan kepadanya. Dani, karena nama saya ada Daninya, Ramadhani begitu. Dari yang DPO itu ya? Iya, sebenarnya kalau seberapa mengganggu, tapi nggak perlu pedulikan diri saya. Lebih baik pedulikan kasus ini agar segera terungkap. Saya justru apresiasi ya kepada netizen. Artinya bahwa netizen ini memang concern sekali terhadap 3 DPO ya, 3 DPO untuk supaya lebih cepat terungkap. Ya, artinya ini bagian dari keprihatinan ya masyarakat Cirebon khususnya, kemudian juga masyarakat Indonesia semuanya ya, agar ini bisa cepat terungkap pelakunya. Ini bagian daripada dorongan juga daripada netizen supaya stakeholder yang ada penegak hukum supaya bisa bertindak cepat untuk bisa menemukan pelaku.